nggak lain nggak bukan Pak, RI 1 Pak. Waduh, oke ya. Harapannya harapan. Kalau Bapak sama nggak harapannya Pak? Untuk rakyat kita melihat pemimpin yang potensial aja Pak. Siapapun pemimpinnya kita akan dukung Pak. Oke, makasih. Ya, karena calonnya kan baru Mas Anies kan. Mas Anies ya. Kalau dibandingkan dengan Puan mana? Hebat. Puan untuk sementara Puan menurut analisa kita untuk latihan dulu lah Pak. Latihan dulu ya. Latihan dulu lah Pak. Belum bisa tanding betulan ya? Belum bisa tanding betul ya. Belum bisa tanding betulan ya? Saya orang Jawa Pak. Emang lebih condong ke Mas Ganjar. Cuma Mas Ganjar belum dikeluarkan ya Pak. Oh, belum dikeluarkan. Jadi kalau Ganjar capres pilih Ganjar ya? Pilih Ganjar. Oh gitu. Tapi siapa yang mau angkat Ganjar nih? PDIP kayaknya enggak ya? Makanya pengajuan calon presiden ya. Dan kemudian ada reaksi publik yang kalau menurut saya ya mungkin kita bisa lihat dari segi komunikasi politik gimana. Jadi yang jelas suara publik ini menjadi sesuatu yang kalau menurut saya ya sesuatu yang kadang-kadang agak sulit kita tafsirkan atau irasionalitas bisa dalam memilih tokoh. Misalnya dia memilih tokoh karena gerak tubuhnya bagus, kemudian intonasi suaranya bagus. Nah, kira-kira kalau dari segi itu gimana pandangan Pak Muslim sebagai ahli komunikasi, Pak? Saya setuju ya. Artinya komunikasi itu memang harus dikedepankan. Itu adalah corong atau juga citra pribadi orang ketika berbicara di depan umum. Apalagi adalah seorang pemimpin ya, harus terlihat bijaksana, wise, smart dalam menangani segala hal gitu. Dan untuk presiden itu ini sekelas nasional gitu ya, memimpin seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, maka harus dilihat dari semua segala sisi kondisinya, terutama dalam hal komunikasi. Jadi gitu ya, dan kemudian orang menjadi populer atau menjadi pemimpin pilihan rakyat karena faktor komunikasi tadi ya. Satu di antara faktor komunikasi, yang keduanya adalah kejujuran tentunya ya. Kejujuran. Komunikasi itu adalah covernya, jujur itu adalah ruhnya gitu ya di dalam seorang pemimpin. Iya gitu ya. Dan kemudian ini juga berangkat dari kultur kita ya. Kultur kita ini kan suka mendengar pemimpin, suka melihat hal-hal yang baik dari pemimpin, hal-hal yang enak dari pemimpin, kira-kira begitu. Betul. Gitu ya, jadi seperti itu. Dan kemudian kalau kita ambil komparasi misalnya kata perbandingan, kita punya pemimpin misalnya calon presiden ya, Pak Prabowo ya, itu tipologi gimana kalau menurut Bapak itu? Iya, semua ada kelasnya ya, semua ada pendukungnya ya, dan pasti mereka punya argumentasi tersendiri. Artinya kenapa milih Pak Prabowo, kenapa milih Pak Anies, kenapa milih Mbak Puan dan sebagainya. Pasti mereka mempunyai segmentasi masing-masing, dan mereka memilih itu pasti ada alasan. Begitu ya. Jadi karena ada juga semacam atau labeling misalnya Pak Prabowo seorang kapah misalnya, kemudian kuat ya, kira-kira gitu ya. Mungkin kemudian juga Pak Anies seorang yang bisa menyampaikan tutur kata ya, ide yang gampang diserap masyarakat. Dan kemudian lupa kadang-kadang masyarakat nggak terus suka yang hal serius ya, agak jenaka. Kemudian kira-kira daftar komunikasi apa seperti itu ya kira-kira ini ya faktornya? Iya, itu kan personal branding ya, artinya dalam diri mereka itu sudah mempersonalkan bahwa membrandingkan bahwa saya itu adalah seperti ini, saya itu adalah tegas, saya itu adalah pelin-pelan, saya itu adalah gahar gitu sekarangnya, atau saya ini adalah sangat wisdom dan sebagainya. Itu bervariasi dan itu tergantung pada orangnya. Dalam pemimpin itu yang sebenarnya bukan masalah covernya penampil, tetapi adalah bagaimana implementasi dalam ketika dia menjadi seorang pemimpin. Apakah jujur, apakah amanah, apakah empati terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu sebenarnya yang harus jadi sebuah tolak ukur. Orang bisa saja tertipu oleh covernya ya. Orang bisa saja terpukau oleh jilidnya gitu. Padahal isinya kita nggak tahu kan seperti itu. Nah, itu butuh proses empiris dalam hal pernahkah dia sudah pernah menjadi minimal lurah atau mungkin ada sebagainya, sehingga yang berjenjang itu adalah wah ini cocok ini untuk menjadi seorang presiden.
Tapi kan kepemimpinan itu kan tidak mutlak labeling pada kaum lelaki ya. Kaum perempuan juga misalnya. Saya kebetulan kenal misalnya Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifa yang pernah jadi klien saya. Ibu Hovifa walaupun dia perempuan, tapi juga bisa terkenal tegas segala macam. Apakah representasi gender itu menjadi katakanlah nggak terpenting? Yang penting bagaimana orangnya kira-kira gitu. Kalau menurut saya itu juga berpengaruh ya, apalagi di Indonesia ya. Bukan berarti perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, tapi pada kapasitasnya. Indonesia ini banyak sejarahnya, dan ada juga beberapa pemimpin-pemimpin dari perempuan. Kita kenal Cut Nyadin, ada Cut Mutia, ada Malahayati dan sebagainya. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang pergerakan yang sangat luar biasa untuk membebaskan penjajahan. Begitu pula sekarang ini sangat banyak. Cuman kultur Indonesia itu nampaknya untuk masalah gender ini sangat-sangat luar biasa sekali. Gitu. Seperti itu. Artinya ada kultur yang mana Indonesia itu lelaki perempuan itu ada kapasitasnya seperti itu. Gitu ya. Jadi masa kapasitas ya. Katakanlah jadi kadang-kadang isu itu menjadi menarik ya dan agak kontroversial ya. Kita lihat misalnya kembali ke belakang ya, ketika PDIP tahun 99 menangkan suara 30%, kan harusnya Ibu Megawati yang diusung, tapi kemudian terjadi manuver politik menolak Ibu Megawati, Gus Dur dinaikkan ya kira-kira. Tapi ketika ada manuver politik yang dilakukan oleh kelompok sama, diturunkan Gus Dur, Megawati dinaikkan. Kira-kira Anda lihat rasionalitas politik gimana seperti itu? Ya, itu kan artinya bukan terpilih oleh masyarakat. Gitu. Itu kan pewarisan gitu ya. Entah bagaimana caranya negatif atau positif, tapi itu adalah hibah atau enggak pemberian. Bukan dipilih langsung oleh masyarakat. Gitu. Saya yakin masyarakat Indonesia masih menerapkan atau juga menerapkan nilai-nilai adiluhung ya, nilai-nilai adiluhung, nilai-nilai kelokalan, nilai-nilai kenasionalan. Oleh karena itu masalah gender itu pasti akan menjadi sesuatu hal yang bagi kami itu ada pada kapasitasnya gitu. Laki itu lebih ke mana, perempuan itu lebih ke apa dan seterusnya. Itu pasti ada pembagiannya seperti itu. Jadi kalau lihat dalam konteks sekarang nih ya, misalnya katakanlah kan kita punya beberapa katakan reserve ya, calon-calon wapres yang perempuan ya. Misalnya ada Ibu Puan, ada juga Ibu Hovifa, macam. Ada yang mengatakan begini, sekarang kalau memilih calon wakil presiden yang perempuan yang tepat, dia akan menang kira-kira gitu sebagai bukan pelengkap, bukan juga komplementer, paling tidak nggak enak sebut komplementer. Kira-kira gimana soal kayak gitu ya? Iya, wakil presiden itu ya memang harus dipilih sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Artinya dia itu adalah kalau ibarat itu adalah pendampingnya gitu ya, penggantinya ketika keadaan sesuatu dan sebagainya. Nah oleh karena itu harus dipilih sesuai dengan kapasitasnya sehingga bisa melengkapi. Dia melengkapi presidennya gitu ya. Jadi kalau tidak bisa melengkapi, yang saya khawatir hanya karena titipan partai gitu ya, hanya karena karena ada perjanjian khusus dan sebagainya, tapi tidak memiliki kapasitas yang baik, yang saya khawatirkan itu malah tidak produktif, malah tidak berkualitas, sehingga terjadilah ada namanya the wrong man gitu ya, atau the wrong woman ya, on the right place itu ya. Seperti itu, saya khawatirkan seperti itu. Istilahnya bolehlah perempuan menjadi the second man ya, artinya orang kedua ya. Jadi wapres, dan itu bisa juga artinya bukan tidak mungkin juga suatu saat kalau memang matang menjadi wapres bisa naik levelnya ke presiden kira-kira gitu, tapi harus belajar dulu ya. Iya, harus belajar dulu, dan ingat bahwa kultur Indonesia ini masalah gender ini sangat luar biasa karena menempatkan pada tatarannya gitu. Artinya laki perempuan itu boleh memimpin, cuma ada kapasitasnya. Mana yang bisa dipimpin oleh laki-laki, mana yang bisa dipimpin oleh perempuan. Kira seperti itu. Seperti itu ya, konteksnya seperti itu ya. Karena ini Indonesia masih menggunakan kultur-kultur lokal wisdom dan national wisdom. Gitu ya. Jadi kalau local wisdom ya agak sulit perempuan tampil ke depan ya. Karena masyarakat Indonesia mayoritas ya menengah ke bawah gitu. Iya. Tapi sekali lagi kalau ke depan ini
dalam pilihan-pilihan politik ya. Mungkin komunikasi juga bisa berpijak pada semacam kayak captive market gitu kan. Kayak artinya pilihan rakyat itu adalah pilihan yang fix gitu. Jadi kalau misalnya arus kulturnya begini, dia pilih tipologi seperti gini. Walaupun dan arus begini kira-kira. Nah, pertanyaan saya begini, kalau kira-kira kaum milenial ini kan sekarang pemilih pemuda ini 23 pemilih jumlahnya untuk 2024. Kira-kira dari segi pola komunikasi ya, pola komunikasi yang apa yang bisa dimainkan sehingga masing-masing komposisi calon presiden ini bisa meraih suara mereka. Apakah dia ikuti pola-pola komunikasi, pola kultur kaum milenial atau gimana kira-kira? Ini sebenarnya kami juga ada beberapa riset ya dari beberapa mahasiswa dan juga masyarakat gitu. Yang terpenting itu usahakan untuk capres calon presiden jangan dua lagi, jangan dua kubu, jangan dua calon. Ya. Sehingga rekonsiliasi untuk setelah pasca pemilihan itu agak terkotak-kotaknya itu menganga gitu, dan itu Indonesia kurang baik gitu, terkotak seperti itu. Menang kalah tidak ada masalah, yang penting jangan curang. Menang kalah tidak ada masalah, yang penting jangan curang. Itu aja sebenarnya gitu. Artinya yes, kompetisi itu pasti ada yang menang ada yang kalah dalam segi apapun, termasuk pemilihan presiden. Kalau bisa sih calonnya itu ada 3 lah ya, ada 3 calon pasangan gitu, sehingga syukur-syukur sih lebih dari 3 gitu, sehingga kita ketika pada saat pasca pemilihan rekonsiliasinya itu akan lebih damai, akan lebih baik lagi, akan lebih cepat lagi dan sebagainya. Kalau 2 yang terjadi itu ya seperti itu, seperti yang sekarang berada di media-media massa, ada istilah seperti itu lah ya. Dan menurut saya sih nggak elegan gitu, dan kita masih bangsa negara rakyat yang sama, negara yang sama, negara Indonesia seperti itu. Ada prediksi berapa pasangan calon kira-kira menurut Pak Muslim? Kalau menurut saya sih 3 ya, 3 calon. Saya ada beberapa temannya dari partai tertentu, saya sudah berdiskusi mengkondisikan untuk 3 calon. 3 calon presiden ya. Saya bilang ya alhamdulillah kalau seperti itu, artinya kita jangan sampai cukup masa Indonesia ini banyak masyarakatnya. Masa tidak ada orang-orang yang hebat? Terkecuali partai politik mau membonsainya gitu loh. Mau membonsainya, dibuat sedemikian rupa menjadi 2, dan ini efeknya tidak baik. Nah, padahal ini generasi-generasi penerus pemimpin ini banyak yang hebat-hebat gitu. Bukan hanya nama-nama yang itu saja, tapi banyak. Memang perlu ada empiris, artinya pengalaman yang sangat luar biasa. Kira seperti itu. Kemudian gini ya, dalam komunikasi politik ya, dalam komunikasi politik. Kadang-kadang ketika berhadapan massa, pola komunikasi yang serius seperti menyampaikan misi, program segala macam agak susah dicerna sama masyarakat ya, agak bosankan gitu. Lebih gampang ya hal-hal yang simpel-simpel, pola 1-2 kata, kemudian selain dengerin musik. Apa kira-kira pola komunikasi seperti itu yang memang masih bisa dilakukan di Indonesia? Masyarakat itu butuh kejelasan. Masyarakat itu butuh keyakinan bahwa pemimpin ini adalah sosok pilihannya, bukan wacana, bukan narasi-narasi yang membuat pusing. Dan selama ini kan yang kita tontonkan itu atau kita suguhi itu oleh media massa tertentu itu adalah narasi-narasi yang hebat, wacana-wacana yang hebat sekali yang membuat tinggi, seakan-akan dia ke langit gitu, sementara tidak menyentuh sampai akar rumput gitu. Masyarakat itu butuh pakan yang luar biasa, maksudnya yang terjangkau, butuh harga-harga bahan pokok yang terjangkau. Mereka itu butuh hidup, butuh makan, butuh sekolah, butuh sebagainya. Itu yang dibutuhkan. Daripada narasi-narasi yang wacana-wacana yang begitu sangat modern, tetapi implikasinya bahkan tidak mengakar. Masyarakat itu jenuh Pak dengan hal seperti itu. Gitu ya. Oke dah. Makasih Pak Muslim waktunya ya. Sama-sama Pak. Lebih suka ngajar